Minasan, chapter 126 Kaiju nomor 8 telah rilis, di mana tembakan Mina akan saling beradu dengan Dai Kaiju era Mereki. Akankah Mina bisa menembus lokasi inti tubuhnya? Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari laporan Okonogi setelah melihat Dai Kaiju telah tiba di lokasi yang diminta oleh Mina. Dengan penuh semangat, Kafka berteriak memanggil nama Mina yang kini telah bersiap di atas sebuah gedung tinggi dengan Keranos yang hanya dia seorang saja yang bisa menggunakannya. Tertulis pada panel awal, Keranos adalah senjata terkuat pasukan pertahanan. Sekarang mengunci sasaran. Okonogi melaporkan bahwa pemuatan organ unik selesai. Pendinginan laras meriam selesai. Tingkat erosi stage 3. Semua sistem pendukung berfungsi normal. Dan fire! Kita pun diperlihatkan bagaimana senjata terkuat Keranos itu mengeluarkan tembakan yang sangat dahsyat dan menuju ke arah Dai Kaiju. Okonogi memohon agar serangan ini dapat menghancurkan monster itu. Tetapi Dai Kaiju tidak diam saja Minasan. Dia lantas mengeluarkan tembakan besarnya untuk melindungi dirinya. Hal itu membuat Okonogi, Keiji, dan Nogizaka sangat terkejut melihatnya. Ketika Dai Kaiju mengeluarkan serangannya dari mulutnya, serangannya itu lantas saling menabrak dengan tembakan Keranos. Sontak, baik Hoshina, Narumi, dan Keiji terbelalak melihat tembakan Keranos yang tidak mengenai Dai Kaiju karena monster itu mampu memblokirnya menggunakan serangannya juga. Nogizaka dan Kurusu pun tidak menyangka jika monster itu dapat menembak balik. Mina mengakui bahwa kekuatan monster itu sungguh mengerikan. Tetapi dia memberikan komando untuk mempertahankan posisi laras meriam. Dai Kaiju pun menambahkan kekuatan pada serangannya itu, di mana keenam tangannya dan bobot dari tubuhnya ikut menahannya agar tidak berpindah posisi. Dilaporkanlah bahwa sirkuit nomor 3 dan 9 mengalami kerusakan. Suhu laras meriam meningkat drastis. Suara peringatan pun berbunyi. Bip, bip, bip. Tetapi Mina terus melancarkan serangannya. Okonogi berteriak mengatakan bahwa komponen mesin mulai meleleh. Tetapi Mina tidak menghiraukannya. Okonogi mengingatkannya untuk segera pergi dari situ. Membuat Mina mempertanyakan, apakah hanya sampai di sini saja? Siapa sangka dari atas tubuh Dai Kaiju ada Kikoru yang sudah siap untuk menghajar Dai Kaiju ketika monster itu hanya berfokus pada Mina. Membuat Mina terkejut melihat Kikoru. Namun dari atas sana Kikoru berbicara pada dirinya sendiri. Dia memohon pada senjata Numbers 4. Kikoru sudah tahu bahwa dia sudah mencapai batas kekuatannya. Tapi Kikoru memohon untuk satu serangan lagi. Kikoru pun menguatkan dirinya, meminta untuk dipinjamkan kekuatan pada satu serangannya lagi. Kurusu sangat terkejut dengan peningkatan kekuatan pelepasan Kikoru. Dari yang awalnya hanya 51 menjadi 93. Dengan retina mata Numbers 1, Kikoru berbicara pada dirinya sendiri bahwa nyawa seorang prajurit pasukan pertahanan adalah tombak bagi negara, sekaligus perisai bagi warga negara. Tapi satu serangan ini Kikoru mempersembahkannya khusus untuk ayahnya seorang. Kita pun diperlihatkan bagaimana penglihatan dari retina mata Numbers 1 yang telah mengetahui inti tubuh Dai Kaiju berada, mengibaratkan ayah Kikoru yang seolah menatap ke arahnya, di mana Kikoru kecil tampak senang bertemu dengan ayahnya lagi
Kemudian mereka berpelukan. Ayah Kikoru benar-benar bangga dan senang melihat anaknya itu. Lalu dia tersenyum lebar padanya. Wah, momen yang bikin terharu ya, minasan. Dan inilah dia, serangan kuat yang dikerahkan oleh Kikoru yang mengenai tepat di atas kepala Daikaiju. Kikoru lantas segera pergi dengan numbers 4 yang membuatnya bisa terbang. Membuat Daikaiju berhenti mengeluarkan serangannya melawan Kranos dan menyembuhkan dirinya dari luka yang dibuat oleh Kikoru. Sekarang Daikaiju Eramereki menatap ke arah Kikoru dengan menyeramkan. Melihat ada kesempatan itu, Mina pun langsung menembakkan Kranos tepat mengenai kepala Daikaiju yang langsung hancur seketika. Kikoru lantas menangis dan berteriak memohon kepada Kafka Hibino untuk melancarkan serangan terakhir. Kita pun diperlihatkan bagaimana inti tubuh dari Daikaiju telah muncul setelah ditembak oleh Kranos. Sekarang Kafka pun bersiap untuk menghancurkan inti dari tubuh Daikaiju Eramereki itu dan mengakhiri ini semua. Kafka berteriak pada Kikoru untuk menyerahkan sisanya padanya. Tertulis pada panel akhir, teruskan tekad mereka dan kerahkan segalanya dalam Tinjumu. Dan chapter 126 Kaiju nomor 8 pun hanya sampai di sini minasan. Wah, efek Kranos sangatlah gila ya minasan. Memang hanya itulah satu-satunya senjata era modern yang mampu menghadapi monster berukuran raksasa. Apakah dengan ini Kafka mampu mengalahkan Daikaiju Eramereki minasan? Apakah chapter berikutnya akan menjadi akhir dari pertarungan mereka? Sayangnya, chapter berikutnya akan terbit hari Kamis tanggal 5 Juni. Artinya, menunggu sebulan lagi deh. Iya. Oke deh minasan, sampai di sini dulu ya. Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.